Banyak kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang punya pengaruh kuat di masyarakat kepada mereka yang berposisi lemah. Kasus semacam ini sulit untuk dibongkar dalam waktu yang lama. Korban takut dan posisinya lemah karena pelaku memiliki kekuasaan untuk mengintervensi proses hukum. Di Jombang misalnya, ada anak seorang kiai bernama Subhi Azal Sani atau SAT yang diduga melakukan aksi pemerkosaan pada anak di bawah umur. Setelah kasusnya terbongkar, ia menolak ditangkap polisi. Korban sebenarnya banyak. Salah satu pelapor merupakan calon karyawan klinik rumah sehat pondok pesantren. Niatnya, korban hendak melamar pekerjaan, tapi sewaktu melakukan interview, Subhi melakukan aksi bejatnya. Subhi mengaku menguasai ilmu metafakta dan membohongi korban bahwa dia menurunkan ilmunya dengan syarat melakukan pencabulan. Korban awalnya menolak karena syarat itu tidak masuk akal. Namun Subhi terus membujuk agar korban menyetujuinya. Polisi sudah berulang kali melakukan upaya penangkapan. Bahkan sempat terjadi kejar-kejaran karena Subhi dikawal 13 mobil. Polisi berhasil menghentikan 11 mobil, namun 2 lainnya berhasil kabur. Subhi lolos dari kejaran. Tersangka diketahui masuk ke dalam pondok pesantren dan dilindungi oleh bapaknya, yaitu Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mufti, pengasuh Ponpes Sidikiyah Jombang. Kapolres Jombang kemudian melakukan negosiasi agar sang bapak menyerahkan anaknya. Namun, kedatangannya yang sendirian itu dikepung ratusan santri. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, polisi kembali mundur dan tak berhasil menangkap Subhi. Proses negosiasi itu yang kemudian viral videonya di media sosial. Terlihat dalam video tersebut, sang bapak menyebut bahwa peristiwa pencabulan itu sebagai fitnah. Tapi anehnya, dia tidak mempercayai mekanisme pengadilan untuk membuktikan hal itu. Kasus serupa terjadi di Malang. Sebanyak 15 siswa lulusan Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI dilaporkan telah mengalami kekerasan seksual. Kejadian itu menyeret nama pendirinya, yaitu Julianto Eka Putra. Julianto ini dikenal sebagai motivator kondang. Dia sengaja merekrut anak-anak yang kurang mampu dengan dalih ingin memberikan mereka kesempatan yang lebih baik. Tapi di balik sikap dermawan itu, ternyata Julianto diduga telah melakukan banyak aksi pemerkosaan. Dalam wawancara di program Suara Keren yang ditayangkan hari Minggu di Cokro TV, 2 korban kekerasan seksual Julianto menuturkan kejadian yang mereka alami. Sesuai cerita korban, Julianto dengan sengaja memanfaatkan posisi korban yang lemah. Sekolah Selamat Pagi Indonesia berdiri pada tahun 2003 yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim piatu dan duafa. Sekolah SPI yang gratis itu berlokasi di Batu Malang. Banyak orang yang menganggap Julianto ini sebagai salah satu tokoh inspiratif yang bersedia menolong anak-anak kurang mampu. Tapi menurut kesaksian para korban, ternyata Julianto ini sangat bejat dan bermental iblis. Selama ini, dia menggunakan topeng seorang pahlawan untuk membujuk calon korban masuk dalam perangkatnya. Kebejatan Julianto bukan hanya soal kekerasan seksual, tapi juga kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan eksploitasi ekonomi. Anak-anak itu diperalat untuk mengerjakan pekerjaan tanpa bayaran. Mereka seperti budak yang diperlakukan semena-mena. Sama seperti kasus Subhi, Julianto sampai sekarang belum juga ditangkap. Hukum menjadi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang kuat. Kasus seperti ini harus segera diakhiri. Keadilan harus ditegakkan. Pemerintah dan aparat hukum harus membuat regulasi yang ketat guna memonitoring lembaga pendidikan berkedok malaikat. Padahal aslinya bermental iblis. Hukuman mereka harus diperberat, supaya ada efek jera. Para orang tua menitipkan anaknya di lembaga pendidikan juga harus lebih waspada, terutama yang ada embel-embelnya gratis. Sudah terlalu banyak kasus yang serupa terjadi. Sementara itu, kasus-kasus yang sudah terkuak harus ditindaklanjuti dengan cepat. Hukum tidak boleh kalah dengan segelintir orang yang memiliki nama besar. Jangan sampai kejadian yang sama terulang di masa depan.